Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya Mes Trade and Investment. Ini seperti yang saya janjikan tadi teman-teman. Ada beberapa saham yang akan saya bahas. Ada TKIM, INKP, DMMX, Bird, INTP, TBIG, MLPT, SMMT, SBMA, BEPS, dan CPRO. Oke, kita langsung ke bahasan aja ya. Kita akan langsung ke bahasan saja. Yang pertama adalah TKIM. Ini TKIM. Yang pertama kita lihat seperti ini kondisi dari TKIM teman-teman ya. TKIM itu kemarin dalam kenaikan dia ini sebentar teman-teman ya. Dalam kenaikan ini dia sempat terkoreksi ya. Namun demikian koreksinya ini sudah sekitar 3 hari ini bertahan di dalam rentang yang sama. Jadi biasanya kalau di video-video saya ini kalau suatu saham itu naik terus ada koreksi, ini yang sering saya bilang ke teman-teman, tolong diperhatikan area-area konsolidasinya setelah dia naik teman-teman, seperti itu. Itu penting. Nah, seperti ini ya. Kita lihat karena di sini kita akan melihat ininya dia. Saya geser dulu di sini. Nah, ini dalam kenaikannya dari si TKIM itu, teman-teman. Dalam kenaikan ke atas ini, dia terkoreksinya masih ringan aja ya. Jadi nggak usah perhatiin yang tren besar dulu. Kita perhatiin tren kecil dulu yang naiknya dari sini sampai sini. TKIM, INKP ini kan secara laporan keuangan bagus ya. Jadi koreksinya juga masih ringan ini. Tolong diperhatikan ini pergerakan sepertinya bagus. Komposisi buyer sellernya gimana nih? Saat ini buyer sellernya imbang. Buyer sellernya masih imbang ya seperti di layar itu. Kenaikan hari ini bagaimana indikatornya? Sayangnya volumenya belum begitu ngangkat, tapi memang karena posisinya saat ini dia adalah sedang konsolidasi, itu biasanya volumenya memang nggak begitu tinggi, tapi begitu di dasar kemudian naik volumenya baru ngangkat, atau ketika breakout nanti volumenya kenceng seperti itu. Untuk targetnya gimana Pak? Targetnya coba dilihat yang tren besar-besarnya. Ini sementara ada di 7.500-an ya, 7.500. Nanti kalau itu bisa dilampaui ada 7.900, kemudian baru kita ambil tren besarnya. Nanti akan saya update ya. Oke, yang kedua adalah INKP ya. Yang kedua INKP. INKP seperti ini bentuknya. Kalau TKIM tadi di dalam daily-nya seperti ini. Kalau INKP daily-nya kan dia lebih kenceng ya. Daily-nya dia lebih kenceng. Kalau TKIM tadi ya baru-baru breakout. Trennya ini turunnya baru-baru breakout. INKP-nya breakout-nya udah kenceng seperti itu. Terus kemudian kita lihat dulu dalam weekly-nya. INKP ini ada target di 9.260-an teman-teman. Ini bagus ya, tolong diperhatikan dulu ini baru setup awal seperti itu. Saat ini sih udah berhasil ngelewatin 23 retracement, tapi ada resistan 92, baru kemudian di 97, 98-an seperti itu. Di dalam weekly-nya oke untuk INKP bisa lewatin EMA 200. Daily-nya juga oke. Jadi ini barang oke-oke banget sih secara pergerakan. Kondisi buyer sellernya bagaimana? Nah, seperti ini adalah buyer seller dari ini INKP ya. Dia 57% buyernya hari ini buy at over. Jadi berani makan kanan lah seperti itu ya. Kemudian untuk kondisi asing ya, saya lupa saya tambahkan. INKP asingnya sih 3 hari ini ada take profit. TKIM tadi sekalian saya tambahkan. TKIM sama ya, TKIM INKP 3 hari ini asingnya pada take profit ya. Ya nggak apa-apa, sementara menjadi kewaspadaan aja dulu, seperti itu. Oke baik teman-teman, berikutnya adalah DMMX ya. DMMX ini
kebaca di scanner saya tadi. Jadi DMMX ini baru aja break hari ini di resistan 23,6. Kenapa saya bahas? Karena dia turun, dalam fase turun ini sampai dasar ya. Sampai dasar seperti ini. Terus dia ada rebound ya. Nah, rebound dia ketemu resistan, terkoreksi. Nah, ini selalu yang saya bilang, sebenarnya saham-saham ini ketika di fase-fase ini nih memang kadang akan kembali, tetapi disinilah pentingnya kita ngelihat pada saat dia kembali ini kembali turun atau kembali nekat ngetes di atas. Dan sepertinya ini mau ngetes di atas ya. Kita lihat dulu volume naiknya dari DMMX ini di dalam daily chartnya. Volumenya sih sudah di atas rata-rata 20, 30, 20 dan 5-nya. Jadi volumenya oke, dalam kenaikan ini volumenya oke. DMMX kita lihat dalam kondisi asingnya ya. Asingnya dari DMMX oke ya, lumayan asingnya. Terus kemudian kita lihat dulu untuk asing net buy sell-nya, power buy sell-nya. Ini adalah, saya cek dulu, saya salah daripada salah. DMMX ya. Ini adalah DMMX, kondisinya. Power buy sell-nya adalah 51% buyer-nya berani beli di over. Imbang sih, imbang. Secara untuk hari ini dia imbang. Oke, kemudian kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya adalah Bird ya teman-teman. Ya, kita lanjutkan berikutnya adalah Bird. Bird itu kemarin sudah saya analisa, terus terkoreksi 2 hari. Ya, sudah saya analisa terus terkoreksi 2 hari. Yang selalu saya sampaikan barang-barang ketika turun ya. Terus kemudian dia rebound. Nah, perhatikan ketemu resistan dia balik arah biasanya. Dia akan pullback ya, pullback retest support dulu, baru kemudian retest resist lagi. Nah, ini yang wajib kita perhatikan, ini rata-rata masih dalam fase-fase awal, masih dalam fase spekulatif memang, tapi kalau misalkan teman-teman sudah ambil harga bawah sebagian ketika rebound, nanti teman-teman harganya udah dapat di bawah. Tetapi sekali lagi, ketika dia koreksinya ternyata berlebihan ya, jangan ini dulu, istilahnya jangan positioning yang cukup besar dulu. Istilahnya ini kita hanya bikin harga jangkar seperti itu ya. Kondisi buyer sellernya bagaimana? Kondisinya sayangnya masih belum begitu kuat ya buyer sellernya, karena masih menang sellernya hari ini masih pada take profit di 60%. Komposisi sellernya itu dia ngebuangnya di bid. Ngebuangnya di bid hari ini. Oke, kemudian INTP ya, Indosemen Tunggal Prakasa, walaupun dia masih clearly ini long downtrend, tapi nggak apa-apa, saya analisa aja. Ya dia kalau kita coba tarik, ini garis pertama ya, terus kita copy, ya perkiraannya ini garis kedua, tapi ini nggak begitu sempurna, jadi dia agak turun, jadi saya tarik gini aja lah. Ya gini, jadi agak condongannya beda ya, kecondongannya beda. Kenaikan kemarin ini sepertinya ngebentuk satu pola yang cukup terulang ya. Jadi bawah atas, bawah atas, bawah atas seperti itu. Nah ini kayaknya di bagian tengah kita boleh kasih satu tren lagi. Nah seperti ini teman-teman. Polanya masih seperti itu, dan kalau kita lihat sebenarnya dari garis besarnya ini dia ada kan tren yang sudah mulai dilewatin. Nah, dalam tren besar ini coba kita lihat, nah teman-teman, kita lihat resistannya. Mungkin kita gunain weekly aja teman-teman ya. Di weekly ini kita ambil tren yang paling akhir aja untuk melihat resistan dia. Nah, resistan dia itu yang penting kita perhatikan dulu di 9882 ya. 9882, karena selama ini ketika ketemu itu dia balik arah. Sekarang kita lihat dulu komposisi buyer sellernya dari si INTP ini gimana. Saat ini 62% itu ngebeli di over. Jadi berani beli di over ya, 62%-nya.
Oke, kemudian adalah TBIG teman-teman. TBIG ini dia kan udah sampai support kemarin, terus mencoba naik sampai resistan pertama, tetapi terkoreksi. Dan ini mencoba lagi untuk naik lagi ya. Hari ini bisa closing di atas resistan pertama. Resistan berikutnya candle sih 2950 deket. Baru kemudian 2970 sampai 3000 ya. Kenaikan hari ini dorongan volumenya bagaimana untuk TBIG? Volumenya masih belum ya. Asingnya sih masih banyak keluar. Nggak apa-apa, saya analisa untuk tambah-tambah aja. Nah, kemudian kondisi buyer sellernya bagaimana? Ini buyer seller dari TBIG teman-teman bisa ngelihat 61% ngebeli di over ya. 61% beli di over. Oke teman-teman, kemudian MLPT ini kedetek scanner. Seharusnya kemarin ini kedetek kalau menggunakan scanner lain teman-teman. Scanner cross up MA35 harusnya kedetek. Tapi saya kemarin nggak aktifin cross up MA35. Ya harusnya kedetek bener ini di cross up MA3 sama 5. Tapi nggak apa-apa. Nah, dia ada rebound. Sementara kita pantau dulu karena dia ada spike tinggi banget teman-teman. Nah, ini dalam daily-nya, dalam weekly-nya, coba saya tarik dari tren dia yang paling deket aja di sini. Dia berhasil lewatin 2730, resistan berikutnya 3023 teman-teman. Terus kenaikan kali ini ada dorongan volume nggak? Memang sepi kalau kita lihat asingnya sebelumnya, sepi. Daily volumenya luar biasa. Jadi silakan dipantau ya MLPT. MLPT silakan dipantau multipolar teknologi. Kondisi buyer sellernya bagaimana? Kita lihat kondisi buyer sellernya saat ini seperti ini teman-teman ya. Ini buyer sellernya 55% adalah beli di over. 55% buyernya beli di over. Oke, kemudian SMMT ya. SMMT kita cek. SMMT kondisinya seperti ini. Ini berapa hari yang lalu saya analisa juga. Jadi hari ini sebenarnya dia naik juga sampai ke 50 retracement teman-teman. Hari ini sebenarnya naik juga sampai 50 retracement namun terkoreksi. Nah ini tolong diperhatikan karena 50 retracement hari ini disentuh. Berarti walaupun hari ini koreksi kita lihat dalam berapa hari ke depan teman-teman. Karena kalau bisa ngelewatin targetnya di 895 nanti terbuka peluang di tempat lain. IPO-nya kan di 500-an, terus kondisi ya di weekly-nya kan dia sepertinya baru di kisaran 50 retracement aja koreksinya. Nih di sini cukup menarik ya pergerakannya. Sementara harus diselesaikan dulu di 895. Kalau bisa kuat dari situ nanti baru saya bahas targetnya yang lebih besar ya. SMMT pergerakan hari ini volumenya di atas rata-rata. Namun demikian asingnya imbal-imbalan aja ya. Kemarin net buy, hari ini net sell seperti itu. Kemudian kita tengok dulu untuk kondisi dari ini asingnya masih banyak. Bayarnya masih banyak pada take profit ya. Karena dominasi dari seller yang ngejual di bid ini masih kuat. Dominasi seller yang ngejual di bidnya masih kuat ya. Di kisaran 60%. Masih kuat sellernya yang buang di bid. Oke teman-teman, berikutnya adalah SBMA. Ini yang saya bahas di video short saya. Ini hanya untuk trading ID aja ya teman-teman. Saya juga nggak banyak masuknya. Saya hanya tes aja karena sekarang ini kan banyak barang yang ya ketika naik setupnya bagus, lanjut seperti itu. Nah kita lihat dulu IPO-nya berapa sih untuk SBMA. SBMA itu IPO-nya 180 ya, 180 sekarang 224 ya belum terlalu jauh. Asingnya ada cukup besar hari ini hitungannya untuk SBMA. Volumenya juga udah lumayan cukup terbentuk. Ini bergerak di bidang gas ya teman-teman.
penyediaan gas, industri, oksigen, argon seperti itu. Ini di Balikpapan ya. Kondisi pergerakannya seperti ini. Di weekly-nya ya mungkin kita gunain weekly-nya aja ya. Sekali lagi ini trading idea aja ya teman-teman, saya masuknya juga nggak banyak. Jadi resistan berikutnya 250, 296 ya. Kemudian kondisi buyer sellernya bagaimana, coba kita tengok seperti ini. Ya saat ini yang beli di over ada 57% teman-teman. 57% dia beli di over. Oke, kemudian BEPS ya. Ini BEPS itu ya, dia kemarin pada saat naik itu dia sampai di 61 retracement di sini. Di sini ada resistan yang pernah sekali, 2 kali, terus kemudian nggak kuat dia kembali ke 50 lagi, terkoreksi. Namun koreksinya yang berikutnya itu hanya konsolidasi dan saat ini udah retest 50 dan hampir ke 61. Ya, berarti 50 sukses dilampaui, sekarang PR-nya ada di 57 ya. Ini untuk BEPS pergerakan hari ini, dorongan volumenya, aduh, tapi tetap hati-hati teman-teman ya, karena pergerakannya seperti sisir ya. Jadi tetap hati-hati saja, saran saya. Asingnya sih masuknya oke banget volumenya asing ya. Nah sekarang tinggal kita lihat di sini. Nah ini mesti saya refresh dulu ya, BEPS. Nah ini ya ini banyak banget yang hajar kanan teman-teman. Banyak banget yang buy at over. Teman-teman bisa ngelihat di situ. Yang hajar kanan itu di berapa tadi? Oke, di sini. Teman-teman sekarang silakan baca bahwa 87% itu ngebeli di over. 87% ngebeli di over untuk BEP. Nah, kemudian kejaring di sistem saya juga CPRO, ini juga ada yang minta dibahas juga, teman-teman. Ya ini hitungannya cukup nekat juga, cukup ngeyel juga ya dalam tren dia turun ini sudah sampai dasar dan sudah naik dan sudah retest support dan sekarang retest resistan lagi. Ya, perkiraan kira-kira coba kalau misalkan saya tarik tren yang paling dekat dulu atau dari daily aja deh. Daily coba kita tarik dari tren yang paling dekat aja, nggak usah terlalu lebar dulu. Karena di sini trend base Fibo juga udah boleh digunakan ya, karena udah terjadi break ya. Oke, nggak apa-apa saya gunakan itu. Di sini dia saat ini nyentuh di 38 retracement teman-teman. 38 retracement untuk CPRO ini adalah merupakan resistan yang udah sekitar 3 kali di tes. Ya jadi sementara kuncinya di 76 aja. Kalau 76 oke. Nanti targetnya kan ada di sini di 50 retracement. Dan sebelumnya di 50 retracement ini juga merupakan resistan dia seperti itu. Sekarang pergerakan dari saham ini gimana nih ketika dia naik? Asingnya banyak jual dan daily volumenya luar biasa. Silakan diperhatikan teman-teman. Silakan diperhatikan. Nah sekarang kita lihat dulu untuk komposisinya CPRO. Saya refresh dulu teman-temannya. Saya refresh dulu. Nah ini kondisinya. Jadi kondisi buyer sellernya komposisinya saat ini adalah 54% beli di over ya, 54% beli di over. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Ini ada saham tambahan yang saya sampaikan untuk teman-teman, semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.